Terima kasih Dr. Igun. Topik yang diberikan kepada saya pagi ini adalah tentang updated terapi sistemik pada subtipe luminal kanker payudara dan bagaimana making decision untuk strategi pembedahan pada terapi ini. Next. Nah, seperti Dr. Dim tadi, saya juga berusaha membagi topik diskusi kita pagi ini. Sebetulnya Dr. Dim sudah sangat jelas menjelaskan tentang biomolekuler dari terapi sistemik. Jadi mungkin saya tidak terlalu berpanjang lebar nanti untuk masalah biomolekulernya. Jadi diskusi kita mencakup IT ini adalah endokrin terapi. Jadi terapi endokrin ajuvan pada setting early breast cancer, kemudian terapi endokrin neoadjuvan pada setting locally advanced breast cancer, kemudian terapi endokrin pada setting metastatik, dan kapan kemoterapi diberikan untuk subtipe luminal ini, dan tantangan yang kita hadapi pada pemberian endokrin terapi ini adalah berkaitan dengan resistensi. Kita ketahui pasien dengan estrogen reseptor positif itu terdiagnosa sekitar 60-70% dan memiliki survival yang lebih baik dibanding IR negatif, dengan 5-year survival sekitar 10% lebih baik dibanding IR negatif, dan pasien dengan estrogen reseptor positif merupakan kandidat utama untuk pemberian terapi hormonal. Secara umum, estrogen reseptor positif, HER2 negatif itu bersifat low grade. IR dan PR yang positif kuat dengan tingkat proliferasi rendah, ukuran kelenjar getah bening kurang dari 1 cm, dan ukuran tumor kurang lebih sama setengah cm, memiliki prognosis yang baik dengan terapi endokrin tunggal dan tidak membutuhkan ajuvan kemoterapi. Sebaliknya, tumor stadium 3 yang memiliki grading tinggi dengan tingkat proliferasi lebih tinggi, ekspresi IR-PR-nya akan lebih rendah, cenderung kurang sensitif terhadap terapi endokrin, dan akan membutuhkan kemoterapi ajuvan karena risiko rekurensinya. Keputusan dalam mempertimbangkan penambahan kemoterapi pada terapi endokrin ajuvan bersifat personal, bergantung pada faktor pasien dan penyakitnya. Manfaat kemoterapi pada tipe ini dilihat dari risiko rekurensi yang dapat dinilai dari gambaran klinis berupa stadium dan grading tumor, gambaran biologi tumor, termasuk yang paling advance sekarang adalah pemeriksaan multigen ekspresi. Saat ini sudah banyak penelitian tentang ekspresi multigen untuk menentukan terapi yang tepat pada tipe luminal. Nah, ini sedikit menyinggung tentang bagaimana kriteria subtipe luminal pada kanker payudara. Ya, kita sudah mengetahui sebetulnya secara umum, tapi dengan makin berkembangnya ilmu, di sini dimasukkan kriteria untuk multigen ekspresi yang low risk pada luminal A, kemudian yang high risk pada luminal B. Next. Nah, untuk penentuan tipe luminal ini sangat penting kita mengenal level IR. Jadi yang paling utama adalah kita harus mengetahui berapa level IR yang kira-kira untuk making decision kita untuk terapi. Jadi dikatakan di sini 0 sampai kurang dari 1% itu disebut IR negatif, 1% sampai 10% itu adalah IR low positif, kemudian lebih dari 10% baru disebut dengan IR positif. Kenapa kita sangat penting untuk mengetahui level dari IR ini? Karena ternyata dikatakan bahwa IR yang kurang dari 10% itu benefitnya terhadap endokrin terapi lebih kurang, dan sifat biologik behavior dari IR low positif ini disamakan dengan IR negatif. Lanjut. Nah, ini rekomendasi sistemik terapi pada tipe luminal. Jadi memang kalau luminal pasti akan diberikan endokrin terapi, tetapi keputusan untuk memberikan sitotoksik harus mempertimbangkan kasus-kasus yang selektif. Di sini dikatakan pada Singh-Gallen Konsensus 2013, rekomendasinya pemberian sitotoksik adalah pada yang kalau misalnya ada fasilitas pemeriksaan
ekspresi gen multiple, dikatakan yang recurrent score-nya high risk, kemudian kalau dari klinis dan patologisnya adalah grade 3 disease dan terdapat KGB positif lebih dari 4. Next. Nah, ini timeline bagaimana perkembangan terapi endokrin sampai saat ini. Jadi tamoxifen sudah sejak tahun 1970 ditemukan, kemudian sampai akhirnya berkembang kepada terapi target endokrin, yaitu mTOR inhibitor, everolimus dan palbociclib pada tahun 2015, dan terakhir kalau nggak salah PI3KCA inhibitor yang kita kenal dengan alpelisib. Nah, sedikit saya membahas tentang estrogen. Estrogen itu merupakan suatu hormon steroid bersifat proliferatif terhadap epitel payudara melalui aktivasi IR alfa yang seperti yang tadi sudah sangat jelas diterangkan oleh Dr. Dim, sebuah reseptor hormon inti, dan cara kerjanya adalah melalui mekanisme genomik dan non-genomik. Ini dasar molekular dari terapi endokrin. Jadi untuk mencapai proliferasi sel, estrogen itu pathway-nya melalui jalur genomik klasik dan non-genomik klasik. Jalur yang genomik klasik itu estrogen akan merangsang akan berikatan dengan estrogen reseptor, kemudian akan melakukan estrogen reseptor inti, dan kemudian akan berdimerisasi dengan estrogen reseptor yang lain, dan akan memicu proses transkripsi. Kemudian yang jalur non-genomik estrogen akan berikatan dengan estrogen reseptor yang terdapat pada membran, kemudian akan mengaktifasi second messenger, dan selanjutnya akan mengaktifasi jalur transduksi sinyal yang paling sering adalah MAPK tadi, dan akan memicu proses transkripsi sel. Nah, dikatakan untuk pembahasan selanjutnya ini berkaitan dengan pembahasan resistensi endokrin pada mekanisme yang non-genomik ini sering terjadi penyebab dari resistensi endokrin. Selanjutnya, nah ini tadi sebelumnya dijelaskan bahwa Dr. Dim juga sudah menjelaskan bahwa terjadinya pada sel kanker, terjadinya proliferasi sel itu tidak harus dipicu oleh adanya sinyal dari ligannya, tapi bisa dipicu oleh bisa otonom. Apabila ada onkogen, dia akan memicu proliferasi sel. Nah, ini adalah berbagai contoh dari growth factor lain yang bisa memicu proliferasi sel seperti EGFR, IGF, CSRC, CSHC, dan P85 yang nanti akan mengenhance, akan menambah proliferasi sel yang berlebihan. Nah, ini berbagai macam terapi hormonal yang sebetulnya pasti sudah diketahui. Ada klasifikasi selective estrogen receptor modulator yang kita kenal selama ini tamoxifen, toremifen dan raloxifen jarang. Kemudian selective estrogen receptor down regulator atau degrader yaitu fulvestrant, aromatase inhibitor letrozole, anastrozole dan exemestan. Kemudian LH-RH agonis leprorelin, goserelin, dan progestin juga termasuk, dan ablasi dari kelenjar yaitu dari ovarium, hipofisis, dan kelenjar adrenal. Nah, ini adalah mekanisme ini tadi bagaimana LH-RH analog bekerja, yang termasuk tadi ablasi dari salah satunya adalah pemberian LH-RH analog pada tingkat hipotamus hipofisis. Jadi dia akan menghambat
reseptor pada analog akan berikatan dengan reseptor dari GNRH dan sehingga akan mengurangi produksi estrogen. Kemudian aromatase inhibitor akan bekerja pada level menghambat enzim aromatase yang terdapat pada sel kanker. Kemudian ini dasar molekular yang sudah semakin berkembang untuk terapi hormon. Kita bisa lihat ini tamoxifen tadi dia akan berkompetisi dengan estrogen reseptor, kemudian akan menghambat proliferasi sel. Kemudian ini adalah aromatase inhibitor, juga akan menghambat proliferasi sel. Di sini pada tahap kemudian selective estrogen receptor down regulator, dia akan merusak dari membran dari permukaan estrogen reseptor, sehingga juga tidak akan menyebabkan terjadinya proliferasi sel. Nah, ini target endokrin, yaitu pada tahap inti dia menghambat siklin CDK4 dan CDK4/6 inhibitor yang kita kenal selama ini dengan palbociclib. Lanjut. Nah, kan pemeriksaan multigen ekspresi. Tapi kalau misalnya kita tidak memiliki fasilitas pemeriksaan ekspresi multigen tadi, rekomendasinya adalah terapi endokrin adjuvan atau kemoterapi adjuvan diikuti oleh endokrin terapi pada kasus-kasus yang selektif diberikan kemoterapi. Kemudian ini pada yang not positif, dari NCCN membagi berdasarkan PN1 mikroinvasi, ukuran kelenjar getah benihnya kurang atau sama dari 2 mm, atau N1 kurang dari 4 kgb, maka diperlukan keputusan untuk memberikan kemoterapi berdasarkan karakteristik klinik, staging tumor dan patologinya. Apabila pasien tidak merupakan kandidat kemoterapi, cukup kita lakukan pemberian endokrin terapi. Tapi kemudian kalau pasien memang kandidat untuk kemoterapi, kalau bisa dilakukan pemeriksaan multigen ekspresi, maka diberikan endokrin terapi adjuvan atau kemoterapi adjuvan diikuti oleh endokrin terapi. Kemudian apabila not positif 4 atau lebih, pasien kandidat untuk pemberian kemoterapi, tapi tidak bisa dilakukan pemeriksaan multiple ekspresi gen. Maaf, ini tidak menyambung dengan ini ya. Jadi ini kalau misalnya tidak dalam setting tidak bisa dilakukan pemeriksaan multigen ekspresi, maka direkomendasikan adalah adjuvan kemoterapi diikuti oleh endokrin terapi, dan pada not positif yang lebih dari 4, ukuran lebih dari 2 mm juga direkomendasikan untuk adjuvan kemoterapi diikuti oleh endokrin terapi. Lanjut. Nah, pada long term data menunjukkan bahwa OFS ini adalah ovarian function suppression, diberikan bersama dengan tamoxifen atau aromatase inhibitor dapat mengurangi rekurensi dibandingkan dengan pemberian tamoxifen saja pada kasus early breast cancer. Okay. Ini rekomendasi dari Singelen 2019, dikatakan pada stage 1T1AB itu tidak diperlukan ovarian function suppression dan tidak diperlukan kemoterapi. Cukup aromatase inhibitor atau tamoxifen saja selama 5 tahun. Kemudian mulai dari T1C dan not negatif pada stage 2 dan not positif pada stage 2, itu pemberian kemoterapi adalah personalisasi berdasarkan ukuran tumor, status KGB, histologi, kemudian infovascular invasion, grading, proliferasi, kemudian level IR-nya tadi, pemeriksaan multi genomic signature, dan
preferensi dari pasien. Sementara pada yang pada stage 2 itu wajib kita berikan OFS dengan mempertimbangkan juga faktor-faktor yang high risk. Dan dikatakan di sini AI lebih direkomendasikan sebagai initial terapi. Dan pada stage 2 dan stage 3 ini untuk terapi hormonal disarankan extended. Lanjut. Oke, nah di sini dari NCCN lebih merekomendasi terapi endokrin pada pasien premenopause itu disarankan OFS dan tamoxifen untuk 5 tahun, kemudian atau OFS dengan aromatase inhibitor. Kalau yang pertama tadi tamoxifen plus minus ovarian suppression. Jadi kemudian kita evaluasi lagi setelah pemberian terapi ini apabila pasien sudah mengalami post menopause, kemudian dilanjutkan dengan aromatase inhibitor atau consider tamoxifen untuk melengkapi terapi sampai 10 tahun. Kemudian kalau pasien masih dalam kondisi premenopause, consider tamoxifen sampai 5 tahun untuk melengkapi terapi 10 tahun. Atau tidak diperlukan terapi endokrin. Kemudian apabila pasien pada status post menopause disarankan adalah AI untuk 5 tahun atau AI untuk 2-3 tahun atau tamoxifen 2-3 tahun. Bila AI sampai 5 tahun dipertimbangkan tambahan untuk AI 3-5 tahun lagi. Kemudian apabila aromatase inhibitor 2-3 tahun diberikan, kemudian dianjurkan untuk pemberian tamoxifen 5 tahun untuk melengkapi terapi yang sebelumnya. Jadi bukan tamoxifen ditambah selama 5 tahun, tapi tamoxifen diberikan untuk melengkapi aromatase inhibitor sebelumnya. Kemudian untuk tamoxifen 2-3 tahun direkomendasikan pemberian AI untuk mengkomplitkan 5 tahun terapi atau ditambah 5 tahun lagi AI untuk terapi berikutnya. Kemudian direkomendasikan juga tamoxifen untuk 4,5 sampai 6 tahun, diberikan AI untuk 5 tahun atau consider tamoxifen untuk melengkapi terapi 10 tahun. Dan pada pasien-pasien dengan kontraindikasi terhadap AI ataupun intoleran terhadap AI, maka diberikan tamoxifen untuk 5 tahun atau consider tamoxifen sampai 10 tahun. Next. Pada konsensus Galen 2019 sangat merekomendasikan pemeriksaan ekspresi gen untuk tumor-tumor yang T1, T2N0, T3N0, dan TXN1 1-3 KGB positif untuk dapat memutuskan apakah perlu kemoterapi atau tidak. Next. Nah, untuk perpanjangan durasi dari endokrin terapi ini disarankan tidak melebihi 10 tahun. Dalam suatu studi ABCSG16 dilaporkan bahwa penambahan terapi AI ini selama 5 tahun berikutnya setelah 5 tahun pertama tidak akan meningkatkan disease-free survival dan overall survival dibandingkan penambahan durasi selama 2 tahun saja. Selanjutnya kita berbicara tentang neoadjuvan terapi. Seperti kita ketahui, tujuan dari neoadjuvan terapi ini adalah untuk mengimprove surgical outcomes dengan men-shrinkage massa tumor dilakukan pada tumor-tumor dengan locally advanced breast cancer atau stage 3 cancer. Untuk tujuan pada stage 2 adalah untuk tujuannya adalah untuk membuat pasien nanti bisa dilakukan breast conserving surgery. Next. Pada pasien-pasien premenopause, sebetulnya data yang ada masih terbatas pada fase 2. Pada suatu studi di GEICAM tahun 2012, mereka menyatakan penelitian pada 51 premenopause pasien menunjukkan respon rate-nya 75% pada kemoterapi neoadjuvan, dibandingkan dengan 44% yang menerima neoadjuvan endokrin terapi. Tetapi pada kesimpulannya mereka mengatakan bahwa pada tipe yang ini justru
respon pada kemoterapi itu tidak masih bisa comparable dibandingkan dengan endokrin terapi. Kemoterapi regimen yang diberikan pada pada studi ini adalah epidiobisin dan siklofosfamid 4 siklus setiap 3 minggu, kemudian docetaxel 4 siklus setiap 3 minggu, sedangkan endokrin terapinya exemestan ditambah dengan LHRH setiap 4 minggu selama 6 bulan, selama 24 minggu. Lanjut. Kemudian pada wanita postmenopause didapatkan bahwa neoadjuvan endokrin terapi itu dihubungkan dengan respon rate dan pencapaian BCS yang sama dibandingkan dengan maksudnya sama dengan neoadjuvan kemoterapi dengan toksisitas yang lebih rendah, meskipun data survival belum tersedia. Oke, ini mungkin cukup membantu. Sebetulnya algoritmanya kecil, tapi saya rasa ini cukup applicable. Mudah-mudahan nanti kalau di print itu bisa terlihat. Ini algoritma yang menilai bahwa pada pasien-pasien yang kita pada hormon positif dan HER2 negatif pada tipe luminal ini yang menerima neoadjuvan terapi itu kita assess dulu status menopause-nya. Bila pasien premenopause direkomendasikan untuk pemberian neoadjuvan kemoterapi full course selama 6-8 siklus, kemudian menilai respon dari klinis dan imaging. Kemudian kita evaluasi apakah pasien layak untuk kita lakukan BCT. Kalau misalnya layak, kita lakukan BCT. Apabila tidak, kita evaluasi apakah merupakan kandidat untuk mastektomi. Dan kalau misalnya kandidat untuk mastektomi, kita lakukan mastektomi. Tapi kalau misalnya tidak, kita lakukan radiasi primer atau terapi endokrin primer. Kalau pasiennya postmenopause, di sini dikatakan kita harus nilai dulu status kesehatannya. Kalau baik, kita bisa lanjut dengan kemoterapi, jalurnya seperti tadi. Kemudian bisa juga alternatifnya kalau pasien mungkin menolak atau memang intoleran, tidak bisa diberikan kemoterapi, kita masuk kepada terapi endokrin. Dan ini dikatakan kalau status kesehatannya juga tidak baik, rekomendasi terapi adjuvan 4-6 bulan. Kemudian dinilai respon, periksa klinis dan imaging, dan langkah-langkahnya seperti yang premenopause tadi. Kemudian kalau misalnya pada saat kita evaluasi pemeriksaan klinis dan imagingnya, apakah pasien kandidat untuk dilakukan BCT, kita lakukan BCT. Tapi kalau tidak, kita evaluasi apakah tumornya stable. Kalau misalnya ya, kita extend pemberian terapi endokrin sampai total 6-12 bulan. Dan respon dapat dinilai kembali. Kemudian kita nilai apakah layak untuk BCT, kita BCT. Tapi kalau misalnya memang tidak untuk mastektomi, apakah layak untuk mastektomi, kita lakukan mastektomi. Tapi kalau tidak, kita lakukan primary radiasi atau endokrin terapi primer. Next. Next, Dr. Igun. Sebelumnya, neoadjuvan endokrin terapi ini memang terbatas untuk pasien-pasien yang tidak sesuai untuk atau menolak untuk pemberian NACT. Nah, di sini studi dari Semiglazov mengatakan tidak ada perbedaan respon antara NACT dan NET, ya, saya singkat saja. Dan median time yang sama untuk mendapatkan respon juga sama, kemudian pathology complete response yang sama, dan di sini terlihat regimen yang dipakai adalah CT, doxo, dan paclitaxel. Kemudian endokrin terapinya anastrozol. Justru di sini pencapaian BCS-nya lebih
lebih tinggi persentasenya. Lanjut. Nah, di sini dari tampak bahwa pemberian aromatase inhibitor dapat sejak 51% dapat mengkonversi keputusan kita untuk bisa dilakukan BCS pada pasien. Lanjut. Nah, ini hanya membandingkan terapi-terapi endokrin yang berbeda pada neoadjuvant setting. Di sini terlihat anastrozol bisa mendownstaging 64% sampai ke BCS. Lanjut. Next. Next, Dr. Igun. Halo, halo. Oke. Durasi dari neoadjuvant endokrin terapi ini dikatakan sangat bersifat individual. Penilaian evaluasi selama 3-4 bulan belum terbukti dan respon maksimal mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Studi dari Strobel pada tahun 2008 dia menemukan respon rate 62% pada 4 bulan dengan AI untuk T2 atau tumor yang lebih besar. Nah, memang tantangan yang kita hadapi pada endokrin terapi ini sempat saya singgung di depan tadi adalah mengenai resistensi endokrin, terutama pada kasus-kasus metastatik setting. Jadi oleh karena itu kita harus harus bisa memahami bagaimana terjadinya endokrin terapi resisten dan juga harus mempertimbangkan mungkin mengextend durasi untuk menghadapi resistensi ini dengan toksisitas yang minimal. Ini adalah banyak isu, sebetulnya banyak penelitian-penelitian yang memang sudah established untuk resistensi endokrin ini. Di antaranya adalah mutasi pada ISR1, kemudian perubahan metabolisme pada tamoxifen di mana terjadi mutasi pada gen sitokrom P452D6, dia akan menghambat konversi dari tamoxifen itu menghambat konversi menjadi tamoxifen yang alami menjadi endoxifen. Dikatakan endoxifen ini bersifat lebih poten 10 kali untuk berikatan dengan estrogen reseptor dibandingkan dengan tamoxifen, sehingga mekanisme resistensi endokrin bisa terjadi pada tahap ini. Kemudian, ini salah satu contoh terjadinya mekanisme endokrin resisten, di mana adanya crosstalk antara transduksi sinyal dan endokrin pathway. Di sini dikatakan bahwa saat estrogen berikatan dengan estrogen reseptor terjadi crosstalk dengan growth factor yang pada HER2 sehingga memicu proliferasi sel yang berlebihan. Nah, kapan kita bisa menilai, mengevaluasi bahwa pasien itu gagal atau harus di stop untuk pemberian endokrin terapi? Jadi kita harus memperhatikan memang ER level tadi, apakah memang low positif 1-9% tadi, kemudian kita harus juga memperhatikan lama pemberian respon terapi atau targeted terapi sebelumnya, kemudian toleransi pasien terhadap terapi sebelumnya dan kita harus mengevaluasi adanya visceral disease yang progresif cepat. Nah, ini skema yang menggambarkan bahwa pasien-pasien yang progresif setelah 12 bulan, dalam 12 bulan setelah pemberian komplit terapi endokrin, dikatakan di sini bahwa lebih resisten terhadap endokrin terapi sebelumnya. Next. Nah, ini pasien-pasien yang relapse selama pemberian terapi adjuvan itu memiliki prognosis yang jelek dibandingkan dengan
pasien yang relapse setelah menyelesaikan pemberian terapi endokrin. Di sini terlihat bahwa pasien yang relapse dalam jangka waktu 6 bulan sampai 2 tahun itu median overall survival-nya lebih rendah 17,3 bulan, namun setelah lebih dari 5 tahun median overall survival-nya lebih tinggi 47,4 bulan. Next. Nah, dengan tadi banyaknya pathway yang bisa membuat terjadinya endokrin resisten, maka kita juga memikirkan terapi-terapi kombinasi antara endokrin dan targeted terapi endokrin yang makin dikembangkan sampai saat ini. Di sini dikatakan wanita-wanita yang progres penyakitnya progres pada timing lebih dari 12 bulan, itu layak untuk diberikan first line dari endokrin terapi. Sementara yang progres dalam waktu 12 bulan itu diberikan endokrin terapi line berikutnya yang subsequent line atau kombinasi endokrin terapi dengan targeted agent. Nah, ini beberapa yang direkomendasikan, AI, fulvestrant. Nah, saya akan bahas di slide selanjutnya. Next. Nah, ini adalah terapi-terapi target endokrin yang beredar sekarang, yang sudah mulai banyak diteliti, yaitu CDK4/6 inhibitor, PI3K inhibitor, dan mTOR. Rasionalisasi untuk pemberian terapi ini karena dia meningkatkan PFS dan OS, terutama pada CDK4/6 inhibitor kombinasi dengan endokrin terapi, kemudian PI3KCA juga meningkatkan PFS, kemudian everolimus mTOR inhibitor juga meningkatkan PFS ketika diberikan bersama dengan endokrin terapi pada setting yang endokrin resisten. Nah, ini menggambarkan perkembangan terapi-terapi hormon hingga sampai saat ini, ya. Ini yang terapi kombinasi tadi, CDK4/6 ditambah AI, letrozole, CDK4/6, fulvestrant. Lanjut. Nah, ini regimen-regimen yang direkomendasikan oleh NCCN Guideline untuk first line terapi, AI ditambah dengan CDK4/6, selektif fulvestrant, SERD atau fulvestrant, ditambah dengan non-steroidal AI, anastrozol, letrozol, kemudian fulvestrant dan CDK4/6, dan second subsequent line-nya juga bisa kita lihat dari NCCN. Selanjutnya. Nah, dari kesimpulan yang kita dapatkan pada topik ini, terapi hormon ini merupakan terapi yang efektif pada pasien kanker payudara dengan hormonal reseptor positif, terutama IR positif lebih dari 10%. Durasi optimal terapi hormon belum sepenuhnya tegak, namun setiap pasien harus mendapatkan terapi hormon minimal selama 5 tahun, dan durasi terapi hormon selama 10 tahun dipertimbangkan untuk kelompok tertentu. Tamoxifen merupakan obat hormon kanker payudara yang dapat digunakan pada pasien pre maupun pasca menopause. Pada pasien pre-menopause risiko rendah, terapi tamoxifen selama 5 tahun dianggap cukup, dan penggunaan tamoxifen selama 10 tahun dilanjutkan pada pasien dengan KGB positif. Ovarian function suppression dianjurkan untuk diberikan bersama terapi hormon pada pasien-pasien kanker payudara hormonal reseptor positif dengan resiko tinggi, pasien hormonal reseptor positif yang memenuhi kriteria mendapatkan kemoterapi dan tetap pre-menopause setelah kemoterapi, dan wanita sangat muda, kurang dari 35 tahun. AI merupakan terapi hormon pilihan untuk pasien pasca menopause. Selain itu, kombinasi AI, yaitu exemestane dan ovarian function suppression, bermanfaat bagi pasien premenopause dengan risiko tinggi dan pasien usia sangat muda, yaitu kurang dari 35 tahun. Jika pasien premenopause tidak mampu mentoleransi exemestane, dianjurkan mengganti dengan OFS dan tamoxifen karena lebih efektif daripada monoterapi tamoxifen saja. Penggunaan kemoterapi pada pasien kanker payudara hormonal reseptor positif harus memperhatikan grading tumor, jumlah kelenjar getah bening yang terkena metastasis, level ekspresi HR, level KI67, dan ada tidaknya invasi limfovaskular.
Terapi hormon pada pasien kanker payudara, hormonal reseptor positif dengan metastasis harus mempertimbangkan riwayat paparan terhadap terapi hormon dan level ekspresi HR, terutama ER tadi. Diperlukan terapi kombinasi untuk kanker payudara resisten terapi hormonal. Nah, untuk in the future-nya kita berdasarkan literatur-literatur tadi dan bagaimana kita menghadapi pasien ke depan, memang kita harus berdasarkan genomic base sepertinya untuk pemilihan terapi supaya kita bisa memberikan the right drug for the right patient at the right dose and time. Jadi memang untuk future memang kita sebaiknya sangat ideal memang kita bergerak pada personalized medicine. Namun ya memang sampai saat ini untuk genomic base ini masih sangat mahal di Indonesia, jadi ya memang kita harus menyesuaikan situasi dalam kondisi saat ini. Terima kasih, Trigun. Terima kasih.